masalah Ibu Desi, ini bukan masalah hujat menghujat. Bahkan kami pun dilarang ngucapin salam kepada orang ibu, nggak boleh. Kami dilarang ngucapin salam. Makanya ibu tadi aku bilang selamat malam ibu, gitu nggak boleh bilang assalamualaikum, nggak boleh, karena ibu tidak seagama dengan saya. Gitu, itu bahasa kami orang yang beriman, gitu. Oke, Itu dia. Baik ibu larang, kami juga dilarang. lanjut. Oh, lanjut. Tadi dulu Bu, itu loh di mana datanya Yesus menyerupai manusia itu di mana? Yesus menyerupai manusia serupa lagi. Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ayat 10. Yohanes 1. Ya. Surat Yohanes yang kedua. Enggak ada ini. Enggak ada. Yohanes hanya satu pasal ini. Dua yo, di ujung dekat Wahyu lah. Masa bibirnya aku lebih tahu? Enggak ada. Masa bibirnya aku lebih tahu? Enggak Ada dekat Wahyu, di ujung dekat Wahyu. Ya, nah baca, ada cari situ 2 Yohanes, cari 2 Yohanes, ada situ. Oh, 2 Yohanes pasal 1. Itu Iya. yang maksud saya. Ya, Ayat 10. bibirnya sendiri. Abang Udah nggak saya. tahu. Dengar. Jikalau seorang Ya. datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Kan dilarang ucapin Kamu tidak salam. datang di rumah saya. Kamu tidak datang di Lah rumah ibu datang ke saya. rumah saya. Ibu datang ke komar saya. Ibu datang ke komar saya. Komar saya ini ibarat rumah saya. Nah, Sabar. jadi ibu jangan ngucapin assalamualaikum, nggak boleh. Sabar. Jangan berikan salam. Iya. Nah, terus. Iya, Sebab ibu jangan ucapin yang salam. Nah, memberi salam kepadanya, ia mendapatkan bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ya, kalau jahat, ya kan ada kan onde bisa- mande. jahat. Kalau baik. Nah, nih ibu ya, ibu dilarang ngucapin salam. Kalau ibu melakukan suatu kebaikan, itu artinya. Tapi kalau ibu mengucapkan salam, ibu melakukan perbuatan yang tidak baik. Makanya kan ada kata dilarang, ada kata dilarang mengucapkan salam. Udah ada kata dilarang, artinya ibu nggak boleh ngucapin salam, memakai assalamualaikum sama saya, pakai bahasa ibu, puji Tuhan, gitu, udah selesai. Karena assalamualaikum itu bahasa kami, bukan bahasa ibu.
Tapi Bahkan kalau kami aja, kami dipakai bahkan dengan kami kalau dipakai dengan kata menghujat, kalau dipakai dengan Bu, ini kan ini mesti- bukan masalah, Ibu Desi, ini bukan masalah hujat menghujat. Bahkan kami pun dilarang ngucapin salam kepada orang ibu, nggak boleh. Kami dilarang ngucapin salam. Makanya ibu tadi aku bilang selamat malam ibu, gitu nggak boleh bilang assalamualaikum, nggak boleh, karena ibu tidak seagama dengan saya. Gitu, itu bahasa kami orang yang beribadah, gitu. Oke, Itu oke. dia. Bible ibu melarang, kami juga dilarang. Lanjut. Oh, lanjut. Tadi itu loh Bu, itu loh di mana datanya Yesus menyerupai manusia itu di mana? Yesus menyerupai manusia, saya serupa lagi. Manusia. Saya memang baca tapi saya lupa karena saya juga Oke. tidak iot. Saya bukan tidak paham, memang belajar karena di setiap ucapan itu ada bukti. Dibelajar tapi karena bukan dikuasai itu firman Allah, karena kita hanya belajar, baca, tidak simpan, tapi kita mengungkapkan itu benar. Dia menyerupai datang. Coba apa, lihat di apa di Google. Nanti saya lagi bilang kalau di mana dia. Oke. Bantu. Kalau setahu saya tidak ada Gimana? satu ayat Bible mengatakan Yesus menyerupai manusia, itu nggak ada. Tidak ada satupun. Itu dia. Yang ada firman menjadi manusia, tapi tidak kata menyerupai. Firman menjadi manusia, iya, itu Yohanes 1 nomor 14. Iya. Tapi kalau Yesus menyerupai manusia itu nggak ada. Maksudnya itu firman dia menjadi manusia, datang ke dunia. Itu Yohanes 1 nomor 14. Itu. Dia menjadi manusia, yaitu Yesus yang datang secara Tidak ada kata yaitu Yesusnya pun nggak ada. Yang ada firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, gitu. Nggak ada kata Yesus di situ. kalau Ada. Coba ibu baca Yohanes 1 nomor 14. karena dia dari kejadian, karena dia begini, di kejadian dia dari kejadian sampai wahyu ada yang ada di situ. Jadi kalau kita belajar, ya, ada firman menjadi manusia itu. Kalau di kejadian nggak ada Yesus. Yesus ini ada di perjanjian baru. Coba ibu buka Yohanes 1:14. Ibu buka Yohanes 1 nomor 14. Ini Injil Yohanes. Ya. Injil. Ya, Mak Yohanes. Habis ini Lukas. Ya, dipertel. Habis Lukas. Matius, Lukas, Yohanes. 1 ayat 14. 14. Baca. Kita tukar pikiran ya, diskusi. Enggak, aku nggak mau tukar pikiran, nggak mau aku tukar pikirannya, nggak mau aku. Enggak, Pikiran kita banyak, ibu tambah disuruh tukar pikiran, nggak mau aku, nggak mau. Kita belajar. Aku sama-sama gila ya. Belajar, jangan tukar pikiran, belajar. Diskusi. Belajar. Oke. Waalaikumsalam. Ayo kita diskusi, bukan tukar pikiran, kita diskusi. Ayo, silakan. Jangan Baca. ditukar sama si siapa ini lagi di apa nih intro. Oke, Injil. Ya, aku suruh diam kok intro ya, diam kok. Saya tahu nanti diam kok. Ya, aku suruh diam dia. Yohanes 1 nomor 14 buka. Yohanes 1 ayat 14. Sabar ya. Baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terus lagi, ada lagi di bawah. Tapi saya pikir lagi, nanti diskusi. Gak apa-apa, baca, aku dengar. Terus Tapi di situ di ayat yang ibu baca barusan itu nggak ada kata Yesus. Yang ada firman telah menjadi manusia. nanti apa? Ya maksudnya saya punya maksud nanti terus mengarah dia kepada Yesus. Gitu. Oke lah. Oke, saya terima itu.
Karena Yesus ini Ya, sebutan nama, panggilan. ya, itu aku terima. Ya, oke, aku terima. Nah, Ibu, berarti Yesus ini manusia, lalu Ibu tuhankan kan? Ibu Desi tuhankan kan? Nah, tidak ada, coba di mana tertulis Yesus itu adalah Tuhan? Di mana tertulis? Saya lupa lagi. Memang Nggak ada, nggak ada. Ada sayang, ada. Karena dibilang di situ putra Tritunggal, yaitu dia sendiri. Oh, nggak ada itu, nggak ada Tritunggal itu nggak ada, nggak ada. Putra Nah. Tunggal. Bukan, kau akan mengandung seorang anak laki-laki itu ada. Tapi kalau putra Tuhan itu adalah putra Tritunggal itu nggak ada. Kata Tritunggal tidak ada dalam Bible. Saya tambah lagi, biasa kan orang-orang dari ya sebelah Mbak, mereka kan bertanya kenapa Tuhan ada 3. Itu 3 bukan Tuhan, itu 3. Dia Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dia satu. Nah, yaudah yang mana satunya? Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadi yang Tuhan yang satunya yang mana? Artinya Bapa disebutkan Bapa, kita adalah anak. Dibilang Putra karena Putra Tunggal. Dibilang Roh Kudus karena dia adalah roh, bukan daging. Itu. Jadi Bapa itu adalah Bapa, terus dia adalah Putra, terus dia adalah Roh Kudus gitu. Artinya satu. Dia disebutan Bapa karena kami manusia ini pengikutnya adalah anak. Karena dia sebagai Allah kami. Dan dia sebagai Bapa Tuhan kami. Gitu. Biasakan orang bilang kenapa kamu punya Tuhan 3 dan kamu menuhankan 3? Tidak. Jadi pengertian biasa kan berbeda-beda, Mbak. Kalau sama dengan saya juga kan Kristen, saya kan percaya Alkitab. Jadi apa yang saya pelajari, cuma saya tidak hafal dia punya Bible karena kan namanya kan ibu rumah tangga. Tapi saya belajar dari Alkitab, apa yang saya ungkapkan itulah yang saya pelajari dalam Alkitab. Justru Ibu Desi, justru apa yang Ibu pelajari? Justru apa yang Ibu pelajari? Nggak ada tuh. Malah Ibu mengatakan Tuhan Tritunggal, itu nggak ada. Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu nggak ada. Apa yang dipelajari? Ada. Justru Yesus sama Bapa orang yang berbeda. Enggak. Yesus, nah ini kita coba ya. Pada saat Yesus di bumi, dilahirkan di bumi, jadi manusia, Bapa ada di mana? Begini Mbak, kalau kita mau telusuri dalam, walaupun sama dengan saya, mohon maaf kita sudah berbantah tadi, tapi kalau secara Alkitab, buku besar orang Kristen menjelaskan bahwa kalau Mbak tanya Bapak itu ada di mana, jadi kan saya jelaskan tadi atau saya kasih sesuai dengan pemahaman saya bahwa dia datang ke dunia yang Mbak bilang adalah, yang kita bilang adalah firman, ya itulah Bapa sendiri. Karena begini, nah kalau dia datang ke dunia, dia langsung bilang oh saya Allah. Nah, pastikan orang kok Allah. Nah, dia datang bersahabat, makanya dia kan ada sejarah. Makanya dia dianiaya karena dia menjadi manusia dulu. Makanya pengikutnya harus begitu, harus menjadi seperti dia, jadi tabir, menjadi contoh, Ibu, menjadi guru. Ibu Desi, tadi yang Ibu baca di Yohanes 1:14 yang jadi manusia siapa? Yang menjadi manusia dari Yohanes 1:14, yang menjadi manusia itu firman, bukan Bapa. Iya. Itu. Dia memang Allah karena dia diutus. Nah, dia diutus, dia sendiri yang menjadikan dia sendiri manusia datang ke dunia bersahabat dengan manusia. Itu. Dia Kalau menjadikan manusia, tapi dia bukan dia yang jadi manusia. Yang jadi manusia itu firman, bukan Bapa itu.
Nah, Bapa itu, kalau Bapa itu, nih ya, pada saat Yesus ada di bumi, Bapa di mana? Ibu nggak bisa jawab. Coba. Ya Bapak. Pada saat Yesus ada di bumi, Bapa ada di mana? Ya Bapak adalah dia. Tapi dia berdoa. Nah, mana datanya Bapa adalah Yesus? Dari tunggu sabar kematian dan dia bangkit itu. Kalau saya tidak, Justru kalau ibu bahas kematian, Yesus itu masuk neraka. Bapak mana? Mana coba? Di mana Bapak? coba Mbak bilang baca di mana Yesus masuk neraka. Gak ada. Apa yang mau disuruh baca orang memang gak ada. Bapak yang dia Bapak itu adalah Yesus gak ada ayatnya. Apa yang mau saya kasih datanya? Maksudnya Mbak tadi bilang Yesus ada di neraka. Yesus masuk neraka. Iya, Yesus masuk neraka. Galatia 3:13. Galatia 3:13 baca. Galatia 3 nomor 13. Ini berapa penonton ini? Sabar. Wah, penontonnya ditanya dia. Galatia 3 nomor 13. Biar kita kan kalau diskusi biar sabar. Biar kita, si Baliwa ini lah dari semalam typing. Si Asle monyet. Normal aku ya babi. Sepa kau ya. Mbak kau yang lesbong ya. Nih blokir kau, mampus kau sana. Buki dari kemarin itu PCR normal aku. Oh, dasar orang luar babi kau. Walaupun lama aku nggak lama aku menjanda, normal aku ya babi kau. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3. Kita belajar 3 nomor 13. Kristus apa ini lagi ya? Gelap jadi. Kristus telah mulai genit. Sabarlah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang bergantung pada kayu salib, sebab Yesus telah membuat ini. Ini ada materi. Yesus terkutuk kan? Yesus terkutuk kan, jadi salib kan? Betul? Enggak. Maksudnya lo kok enggak? pengikut. Sabarlah. Di situ tidak ada kata pengikut loh Bu Desi, nggak ada kata pengikut. Yesus disalib. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Yesus itu disalib apa enggak? Tunggu, Kristus telah menebus kita dari kutuk, dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Nah, Yesus disalib enggak? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada Iya, dia buat itu. Nah, Yesus ini disalib nggak? Yesus disalib nggak? Dia disalib tapi dia kan sudah bangkit. Nah, dia nanti masalah bangkitnya nanti masalah. Yesus disalib kan karena dia terkutuk kan? Iya, nanti masalah bangkitnya. Yesus disalib kan karena terkutuk kan? Betul? Kalau baca Matius. Kalau bilang terkutuk kan karena dia mengorbankan diri. Iya, dia mengorbankan dirinya dengan jalan menjadi kutuk. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Nah, Yesus terkutuk tuh. Baca Matius 25 nomor 41 baca. Matius berapa? 25 nomor 41. Sabar nanti saya lupa lagi itu tadi nanti di apa? Matius 25 ya. Nomor 41. Kan naik penonton. Kena sintro. Kenapa kok bisa kena sintro? Walah. Merokok. Intro kenapa ngerokok? 25 ayat 41. 41. Ya.
Sabar. Ganti akun intro, ganti akun. Mbak, nama siapa nanti? Hesti. Ganti akun intro. Sama dong. Enggak Enggak, ibu namanya Desi, aku Hesti. Aku Desi Hesti Ongkai. Oh, Nggak ada rokok aku. Matius. Jadi kok bisa tuh mengkonsumsi zat yang ditampilkan di dalam tapi tidak banyak? Berapa? 25. Matius Kenapa 25 Ayat nomor 41. 41. Kayak saya masuk lagi di live ya kalau saya off. 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal. Ini bicara tentang nyala orang yang terkutuk dalam api neraka. Selamat datang di kebenaran. Di Galatia 3:13 terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Orang yang terkutuk letaknya di neraka. Si nama Deki ya, nama ini bicara tentang Tuhan Yesus berkata kepada iblis. Iya, orang yang terkutuk kan, terkutuk. Nah, Yesus terkutuk gak di Galatia 3:13? Yesus kan terkutuk di Galatia 3:13, maka letaknya di neraka. Sabar Mbak Esti. Aku aja yang naik ya, aku aja berani. Yang otot-otot ini mana mereka ini? Mana dia orang? Pengecut, mereka nggak berani, mereka pengecut. Kamu mana? Ih, goblok jangan. Pengecut, mereka nggak ada yang berani. Oke, nanti lain kali ya kita diskusi lagi di live berikut ya. Tapi saya sudah kasih naik penonton 230. Penonton lagi. Ya iyalah, penonton tuh harus dihargai lah penonton. Aduh. Ini Penonton itu nggak ngaruh, Ibu. nggak apa-apa, yang penting Penonton itu nggak. artinya begini. Nah, aja. Kalau buat saya diskusi adalah sesuatu hal yang baik antara ini. Tapi kalau kita memang berdebat secara tidak baik, itu menjadi satu pembahasan yang negatif seluruh Indonesia. Bu Desi gini. Sampai Bu Desi pun di sini penonton kami sampai 1K, datang Ibu Desi tinggal 200. Tadi kami buka live di 1K penonton kami loh, 1K. Sabar. Saya bertaruh dengan kamu, saya kasih ini satu slot. Kamu tadi Bertarung, cuy. Apa? Kamu tadi naik penonton berapa tadi Mbak Esti? 90. Ini sekarang 255. 5 berapa begini? Tapi ibu ngarang. Ibu tadi sebelum ibu naik penontonku 435. Ngarang. Enggak. Sebelum ibu naik 10 Mbak Esti. 435 penontonku sebelum ibu naik. Begitu ibu naik jadi 200 dia. Iya. Marah. Kenapa sampai turun 200? Karena Ibu nggak memberitakan kebenaran. 465 tadi tuh baca tuh typing. Ya kan, sebelum ibu naik penonton 465. Oh ya kan, waktu ada Putrajaya. Begitu ibu naik jadi turun 200. Enggak. Iya, yang ada sebelum Kenapa ibu kan ibu sih Putrajaya. kebenaran? Sebelum ibu Putrajaya. Oke, lanjut saya mau selip. Nanti besok saya jualan. Oke. Cepet kali. Enggak, Jualan besok apa? jualan. Saya warung makan Mbak Esti. Warung makan. Warung apa? Warung makan. Tapi boleh nggak saya kasih tahu Bu Desi ini, ibu kan kebetulan bagus di orangnya ya, lembut bagus ya. Kamu itu nggak bisa marah saya
Karena kakak saya itu 3 Muslim, anak saya itu 2. Jadi kamu nggak boleh marah saya. Jadi kita berdebat. Enggak, ini bukan masalah marah, bukan. Ini bukan masalah saya marah. Ibu satu diskusinya, ini saya kasih tahu. Ibu kan satu diskusinya. Coba ibu pelajari itu Bible kan ada itu kan. Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Baca deh, ya. Di mana ada datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Aku kasihin aja sama ibu. Udah tua, capek cari duit sampai malam, jualan, mikirkan bayar ini, bayar itu. Nah, tiba mati masuk ke neraka. Tiba mati nanti masuk neraka jahanam. Coba sebutkan di mana kalau ada data Yesus menjadikan surga bagi orang Kristen. Saya masuk Kristen. Penonton 237 menyaksikan ya. Saya blokir dengan akun nama blokir permanen ya. Dan kalau ada data kalau bentar. Saya dengan nama akun blokir permanen. Kalau ada data Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen, saya masuk Kristen. Silakan ibu. Saya masuk Kristen. Kalau ada datanya. Tapi kalau nggak ada datanya, ibu mau nggak masuk Islam? Nah, nih kalau ada datanya Yesus terbuduk. Kalau ada datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen, saya masuk Kristen. Kalau nggak ada datanya, ibu mau nggak masuk? Kalau nggak ada datanya, ibu mau nggak masuk Islam? Ayo. Iya sabar. Mesti aku diskusi ini kameraku udah kabur. Jadi nanti kalau Nggak apa-apa. Anda dapat uang nanti kita bagi belikan. Oke? Iya, ini dulu kita selesaikan ini dulu. Masalah HP itu gampang, tapi ini dulu kita taruhan nih. Tadi kan natar sintro itu taruhan. Nah, sekarang aku ngatang ibu. Kalau ada data di dalam Bible ibu, Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen, saya masuk Kristen. Tapi kalau tidak ada datanya, apakah ibu mau masuk surga? Mau masuk Islam? Kalau tidak ada datanya, apakah ibu mau masuk Islam? Bahasa saya sudah masuk Islam 10 tahun dicampakan. Oh, alah. Saya masuk Jadi, dicampakan, dibuang. oh ini bagus nih, ini bagus nih, bubu ini saya kasih tahu. Berarti ibu lahir Kristen, pernah masuk Islam 10 tahun, tapi dihianati sama suami. Iya. Ini Bu, dengarin baik-baik. Ini saya ngalamin. Bu, dengarin saya baik-baik. Saya dari Kristen Protestan, maksudku Protestan. Nah, saya Kristen Protestan. Udah, suami saya Islam. Sudah. Dan saya masuk Islam, tapi saya masuk Islam bukan setelah menikah, bukan. Tapi jauh sebelum saya menikah saya sudah masuk Islam memang di awal. Sudah, saya masuk Islam nih, suami saya Islam. Ibu, demi Allah, saya dihianati sama suami saya 4 tahun cuma rumah tangga saya. Ibu masih mending 10 tahun. Saya 4 tahun bertahan. Dan anak saya, demi Allah, anak saya 15 tahun gak dinafkahi loh sama bapaknya. Kurang lebih 15 tahun. Aku tidak. Dua Muslim sekarang. Itu enggak, maksudku anak saya Muslim tapi gak dinafkahi bapaknya 15 tahun, gak dinafkahi, gak dikasih duit. Jangankan dinafkahi, nanya kabar enggak. Saya jujur, saya pernah ngedrop 3 bulan, saya stres. Demi Allah itu 3 bulan saya stres, ngedrop, saya nggak tahu lagi mikirkan apa-apa. Tapi memang kakak saya, bapak saya itu menyuruh saya kembali ke Kristen. Cuman ke depan saya berpikir ibu, ke depannya berpikir, nih dengarin saya baik-baik. Waktu saya masih Kristen, saya penginjil bu. Saya tuh training dasar rohani Kristen. Gereja saya dulu GKI Pancing, gereja Kristen Keimanan Indonesia. Nah, saya Pancing dulu gerejanya, cabang Pancing. Saya belajar ke Kristen di Hasanuddin, bahkan di Hermina Hall. Di Hermina Hall itu ada Hermina Hall tuh gedungnya. Sudah. Nah, saya dulu Protestan. Nah, pada saat saya Protestan, hidup saya tuh bebas, tidak ada arti. Bebas mau ngapain. Setelah saya masuk Islam, nah saya 21 tahun ya muji-muji Yesus ya sebagai Tuhan ya. Setelah saya masuk Islam, nah saya hanya sholat itu bisa dihitung. Nah ibu coba deh pikirkan baik-baik nih, kenapa Allah memberikan saya ujian perpisahan kepada suami saya? Allah itu seakan-akan ngasih tahu, Esti, dulu waktu kau Kristen,
kau tidak menyembahku, kau tidak datang kepadaku. Seakan-akan Allah berkata seperti itu. Ku kasih kau suami Islam supaya kau tahu siapa Tuhanmu, siapa pemilik dunia ini, supaya kau tahu, supaya kau datang kepadaku menyembahku. Tapi begitu kau kasih suami Islam, kau senang dengan duniamu, kau lupa akan penciptamu, kau lupa siapa yang ngasih. Nah, makanya Allah memberikan ujian nih. Saya diuji dengan perceraian. Saya stres, tapi ingat Bu, itu Allah ngasih tahu nih, aku memberikan kau ujian supaya kau sadar, akulah yang memberikan kau suami, akulah yang memberikan kau anak. Nah, ibu, kakak saya menyuruh kembali Kristen, abang saya menyuruh kembali Kristen. Tapi adakah saya masih Kristen? Tidak, saya tidak kembali Kristen. Karena saya berpikir, saya kemana nanti matinya? Itu yang saya pelajari Bu. Saya kemana matinya? Memang di awal saya udah tahu, Yesus itu kok Tuhan ini, kok Yesus Tuhan kok berdoa, kok puasa, itu sudah saya pikirkan memang. Tapi saya berpikir, kematinya kemana? Setelah saya pelajari, kalau di Kristen, kembali saya Kristen, saya matinya ke neraka Bu. Saya udah capek dengan dunia, saya udah kasih makan anak saya besarkan anak saya, tiba-tiba mati masuk neraka. Lelah saya, seakan-akan sia-sia saya di dunia ini. Tapi saya pelajari di Islam, saya matinya kemana? Ternyata di Islam ada penghakiman. Ada memang penghakiman, yaitu di mana kita diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Tapi setelah itu kita masuk surga. Benar, Allah menjadikan surga bagi kami orang yang beriman. Lalu saya berpikir, saya capek di dunia, saya capek cari duit, membesarkan anak, saya nangis atas perbuatan mantan saya. Tapi insya Allah setelah saya mati, saya masuk surga. Nggak sia-sia perbuatan saya Bu, nggak sia-sia. Ibu dengerin, saya dikecewakan, manusia yang mengecewakan saya, bukan Allah, bukan Tuhan. Tapi di situ ibu ambil setiap perbuatan, setiap kejadian ada hikmahnya. Ibu ambil hikmahnya. Kenapa Allah menguji ibu seperti ini? Kenapa harus kembali ke Kristen? Ibu harus pelajari. Nah, di Islam itu Bu, iya aku akui Islam itu repot, iya Bu. Harus sholat 5 waktu, harus wudhu, nggak boleh bau, mandi dulu. Iya, itu aku akui. Tapi coba deh ibu berpikir, pada saat ibu ke gereja, ibu lagi datang bulan, ibu nggak mandi, nggak masalah, ibu cukup pakai parfum. Tapi begitu ibu diundang sama gubernur, wali kota, presiden, ibu pakai baju rapi. Masa iya wali kota mengundang ibu, gubernur mengundang ibu, presiden mengundang ibu, ibu pakai baju rapi, bersih, wangi? Kenapa begitu menghadap Tuhan ibu jorok? Apakah pemerintah itu, apakah orang-orang hebat itu lebih penting daripada Tuhan? Karena itu salah. Karena tertulis dalam Alkitab, Mbak Esti, Tuhan menilik hati, bukan menilik kebersihan. Itu ketika Tuhan itu pemilik hati, tapi kita lah tahu diri. Masa menghadap Tuhan kita harus jorok, sementara waktu Tuhan menaruh kita di dalam janin kita bersih loh. Kita bersih. Tuhan menaruh kita ke dalam janin, kita itu bersih. Kita lahir juga bersih, nggak ada debu sama sekali. Masa iya menghadap Tuhan kita harus berpakaian jorok, bau, nggak mandi? Itu dia. Nah, artinya gini ibu, coba ibu pelajarin. Sangat disayangkan ibu, tapi saya yakin, menurut saya ya, ibu waktu Islam juga 10 tahun tidak belajar Islam. Makanya ibu kembali murtad, makanya ibu kembali Kristen gampang. Saya bener kan? Waktu ibu Islam 10 tahun, ibu nggak mempelajari Islam kan? Nggak cari tahu Islam itu gimana? Mbak Hesti berkata itu satu memang panggilan, ya saya juga satu panggilan Mbak. Itu nggak, waktu ibu 10 tahun di Islam, ibu nggak mempelajari Islam kan? saya pelajari, tapi saya tidak pelajari sampai dalam, karena kalau orang beda kan niat untuk dia sungguh-sungguh itu beda dengan hanya karena ikut cowok atau pasangan. Beda. Ibu ikut-ikut lah, udah benar-benar gak sungguh-sungguh. Nah, tapi sekarang gini, pada saat ibu kembali ke Kristen, apakah hidup ibu sudah kaya, sudah bahagia banget? Biasa aja kan? Gini Mbak, kita jangan tergiur dengan kekayaan, tapi Tuhan mengajarkan kita hidup yang Terus kenapa kembali ke Kristen kalau begitu? Ya kalau nggak mau tergiur dengan kekayaan, tergiur dengan, terus kenapa kembali ke Kristen?
Ya memang harus kembali ke Kristen karena agama kepercayaan saya, iman saya, Mbak. Salah, saya juga ke agama saya itu dulu Kristen, Bu. Saya masih janda sekarang. Ibu tahu nggak saya janda di? Saya kasih tahu, Bu. Ibu mau tahu nggak saya kasih tahu. Ibu mau tahu nggak berapa tahun saya janda? Mau 8 tahun loh saya janda. Ini, mau 8 Mbak. tahun, tapi nggak ada niat saya kembali Kristen, nggak ada. Gini, Mbak, kalau saya masuk Islam itu saya belum menerima Yesus secara pribadi. Nah, kenapa belum menerima? Karena saya berbuat dosa yang saya tahu itu sudah saya tidak memahami Alkitab. Tetapi ketika Yesus Tuhan membentuk saya melewati segala berbagai proses masalah, maka hadirlah Roh Kudus dalam kehidupan saya. Sampai saat ini saya bertahan dengan Ibu bertahan hidup gara-gara Roh Kudus ada dalam diri ibu. iya, karena saya percaya. Jadi aku bertahan hidup gara-gara siapa, Bu? Karena aku hidup gara-gara siapa? Ibu bertahan hidup gara-gara ada Roh Kudus dalam hidup ibu. Terus aku hidup, Sidro hidup, saudara-saudaraku di bawah hidup gara-gara siapa? Onde mande. Percayalah kalau saya itu benar. Percayalah padaku, jangan kau ingkar. Jadi, KST, ibu ini dari Islam, pernah masuk Islam? Dia agama lain, agamanya awal Kristen, terus menikah dia masuk Islam, Berapa terus tahun? cerai, dihianatin, kembali Berapa lagi tahun dia? Kristen. Berapa tahun ibu itu Islam? 10 tahun. 10 tahun. Oke, Bu, kutanya ibu dulu. Sholat Isya itu ada berapa rakaat? Ada 5 rakaat. Nah, Oh, sholat Isya. Sholat Isya itu enggak 5, 4. At-tahiyatul di rakaat kedua. At-tahiyatul awal rakaat kedua. Cuma 4. kutanya lagi, ibu kan 10 tahun Islam. Sudah jangan tanya lagi karena saya sudah tidak di situ lagi. Oke, Kan Bu, saya gini. sudah balik, sudah lebih dari Iya, 10 dengar. tahun. Jadi Iya, saya dengar dulu. sudah tidak ingat. Dengar dulu, Bu. Bu, dengar dulu. KST ini seorang mualaf dari ajaran dia itu Kristen, tapi masih ingat dia doa Bapak. Semua kitab-kitab Bible tahu dia. Ibu sekarang seorang Islam. Saya nanya tentang sholat loh, bukan tentang yang lain. Sholat Isya itu ada berapa rakaat? Ibu bilang 5 rakaat. Keren. Kutanya ibu dulu. Sholat maghrib itu ada berapa rakaat? Nggak tahu. Nah, katanya Islam. Ya, Masa ibu 10 tahun, dengar dulu Bu. Masa ibu mengalami 10 tahun keislaman, setiap hari ibu dengar suara azan memandang setiap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masa ibu nggak tahu? Ibu nggak pernah sholat ini, sholat bulan puasa, bulan Ramadan? nggak, jujur saya nggak terlalu ini paham. Ya udah, pantas aja ibu Nggak pernah murtad lagi. Pantas murtad lagi. Karena kenapa? Tidak memahami Kristen. apa artinya Islam itu. Makanya Enggak. di sini Bu. Enggak sebentar, Bu, apa-apa, Desi. saya balik di Kristen Ya, karena itu sebe- asal usul kelahiran Ya. saya. Sebentar Bu Desi. Berarti makna ibu masuk Islam itu hanya mencari duit dari laki-laki, betul? Bukan untuk mencari Bukan, kebenaran. karena cinta, karena cinta. Cintai, love. Oh, lo Nggak, karena cinta, masuk Islam karena cinta kepada makhluk. berarti Iya. bukan bersumber. Berarti bukan. Situ Ya, juga mencintai, kan situ juga pernah mencintai Iya, dan mencintai dan Iya, berkorban. berat. Tapi aku nggak kembali Kristen, jangan samakan. Aku nggak kembali Kristen. Sembarangan. Aku pernah mencintai makhluk Tuhan, makhluk Allah, ya kan? Nah, dibego-begoin aku, dianatin, tapi nggak kembali Kristen karena aku pelajari. Ternyata Kristen itu adalah penyesat, menuhankan yang keluar dari VV. Itulah Salah. Maksudku salah. Maksudku menuhankan manusia. Salah, mama. Salah.
Saya nggak mau, saya malah marah kalau mereka menghina Muhammad karena itu punya hak asasi. Itu pribadi dia Oke. punya hak untuk memilih siapa dia yang menuhankan, terserah dia. Kita punya Oke, hak. gini. Oke, Bu Desi, saya tanya tentang yang katakan Bunda Esti tadi, tentang orang yang haid itu tidak bisa masuk beribadah kan? Kalau Islam itu kalau dia masih haid ataupun mengapakan hadis kecil itu tidak bisa beribadah, Iya, tidak itu. bisa sholat. Kalau itu saya tahu ya, Oke, saya kekristenan bisa nggak? kan Tuhan melihat hati, bukan melihat. Saya bukan melihat, saya bertanya, kekristenan bisa nggak? Bisa. Kenapa Tapi nggak kalau bisa? tapi dalam hukum Taurat itu tidak diperbolehkan orang yang haid itu beribadah. Andai kata kalau mematuhi hukum Islam, kalau seandainya 1 tahun wanita haid, berarti dia tidak injang tempat ibadah. Bagaimana? Dengar dulu. Bagaimana? Oh, ada di dalam itu demu aku Ibu di dalam Islam, Teman Islam saya. 14 hari. Nah, bentar. Saya paham diri, saya paham. Di dalam Islam, kalau sudah 14 hari, lewat dari 14 hari, tetap dia datang bulan itu dianggap penyakit, boleh sholat. Boleh sholat, tapi dianggap penyakit. teman saya bilang begini, kak saya nggak bisa sholat karena saya bilang kok kamu nggak sholat kan kesini dia tempatnya di ini kan umum namanya warung makan kan di sini saya jualan jadi ada Islam kamu nggak sholat ya ngomong-ngomong kak aku nggak sholat aku sudah berapa tahun nih nggak sholat nggak injak masjid karena aku ada haid terus gitu. Enggak, kalau 1 tahun enggak, kalau pengalaman saya enggak, kalau 1 tahun enggak itu bohong. Kalau pengalaman saya ngalami sendiri. Mbak Esti, karena di Bentar, Bu penyanyi- Desi, saya jelasin. Saya ngalami 3 bulan. 3 bulan saya pernah ngalamin datang bulan 3 bulan. Itu Enggak, enggak ada 1 tahun. Kalau 1 tahun orangnya mati, Bu. 1 tahun orang mati. Makanya Bu Desi dengerin saya sebentar. Saya 3 bulan aja datang bulan gak berhenti. Saya masuk rumah sakit, saya diinfus karena terlalu banyak darah yang keluar. Nah itu tadi bentar dulu, 3 bulan ini, bentar dulu belum selesai. 3 bulan ini itu namanya kita dijatuhi pendarahan. Ya, bukan datang bulan itu pendarahan mengakibatkan datang bulan, tapi itu namanya pendarah 3 bulan Bu. Saya aja 3 bulan masuk rumah sakit Bu, 2 kali saya alami. Nah itu saya tanya itu, saya bilang saya bolehkah saya sholat karena saya tuh ini udah sebulan ini waktu sebulan datang bulan saya pengen sholat boleh. Jadi 14 hari jatuhnya. Kalau lebih dari 14 hari batasnya 14 hari nih. Kalau datang bulan sampai 14 hari nggak boleh sholat. Tapi kalau lebih 14 hari itu dianggap bukan darah biasa, itu dianggap penyakit, itulah kayaknya pendarahan. Nah itu boleh sholat, tapi harus wanti-wanti, jangan sampai tembus darahnya, harus wanti-wanti. Misalnya ya disarankan kalau nanti banyak bergerak mengeluarkan darah, ya udah duduk aja sholatnya, nggak apa-apa, no problem. Kita itu di Islam dipermudah bukan dipersulit. Nah itu dia, boleh tapi melebihi 14 hari. Lebih dari 14 hari itu dianggap penyakit. Saya ngalamin, saya pernah berdiskusi soal itu kepada Ustadz. Boleh, itu dia. Jadi saya pernah 2 kali lagi saya pendarahan Bu, 2 kali. Tahu nggak Ibu alasannya saya pendarahan? Karena nggak disentuh. Nah itulah bayangin itu. Bayangin lah Bu, bisa-bisanya saya pendarahan gara-gara gak disentuh. Bayangin itu Bu, bayangin. Aneh kan Bu, orang ini turunkan aja ini Oten. jangan baca typing Bu. Orang kalau pendarahan itu karena melahirkan atau habis melahirkan ke pendarahan. Aku beda Bu, pendarahan gara-gara lama gak dimasukin terong. Bayangin itu Bu. Tapi gini KSD gini, setahu saya setiap orang yang memiliki agama itu tetap dilarang itu tentang adanya namanya haid, ya, tetap dilarang tentang beribadah. Di dalam hukum Taurat juga dijelaskan dalam Imamat 15 pasal 19 sampai 24. Coba Ibu buka di situ. Panjang nanti. Di situ dilarang orang yang dikatakan perempuan yang sedang haid dianggap najis dan siapapun yang menyentuhnya juga menjadi najis sampai matahari terbenam. Itu dalam Imamat 15 19 sampai 24.
Tidak boleh beribadah. Jadi ada ajaran yang memperbolehkan segala hal. Jadi tanpa ada batasan. Siapakah yang mengajarkan itu? Adalah Paulus. Hukum Taurat itu tidak boleh loh. Imamat 15, 19 sampai 24. Baca itu. Itu hukum Taurat. Iya, imamat. Yes. Imamat. Dengar dulu. Imamat 15 nomor 19 sampai 24 itu dilarang. Di mana dalam perjanjian baru itu dikatakan itu, dalam Markus juga dilarang juga itu orang yang haid loh. Cobalah. Di mana perbedaannya itu? Sabar. Itu datanya nggak salah aku dalam Markus 5:25 sampai 34 itu dilarang itu orang yang haid itu masuk gereja itu beribadah. Tapi datang zaman sekarang mau haid dia mau apa tetap penting jingkrak-jingkrak kan gitu. Tinggal kita yang mau beriman kepada siapa Tuhan kita beriman, kan kita punya masing-masing ajaran. Tapi saya percaya Gini, semua ajaran ya, itu gini, Bu, membawa ya. kita selamat. Itu. Iya gini Bu Desi, cara kita beriman itu terutama itu menggunakan akal. Ya, akal ini kita pergunakan supaya apa? Supaya keimanan kita lebih kuat. Apa arti guna akal ini? Supaya sebentar satu-satu. Ya, apa guna akal ini? Supaya kita tahu mana firman Tuhan, mana tidak firman Tuhan, yang mana Tuhan, mana tidak Tuhan, yang mana kertas, yang mana buku, mana kertas, mana papan. Artinya tidak sama itu papan itu dengan kertas, tapi bahannya sama dengan dari pohon. Ya, Boleh kertas saya itu tanya? datangnya, sebentar saya tanya? dulu, orang lagi ngomong, udah tua nggak ada. Sebentar dulu, orang lagi ngomong jangan dipotong. Terlalu panjang. Maksudnya nonton ini. Terlalu panjang. Terakhir saya mau tanya, Bang. Buat tanya aja lah, apa tanya lah. Hikmat dan akal itu berbeda ya? Hikmat Dengan akal itu berbeda. sejalan. Bagaimana dikatakan sejalan? Contoh. Hikmat ini Ibu merujuk kepada apa hikmat ini? Kok saya yang tanya? Saya maksudnya bertanya. Iya, hikmat itu poinnya kemana Ibu ambil? Hikmat ini banyak, hikmat makan, hikmat dengan keimanan, hikmatnya tidur, Hikmat pengetahuan. hikmat pengetahuan. Oke, kenapa saya katakan hikmat pengetahuan ini sejalan dengan akal? Ketika hikmat pengetahuan kita mengatakan Tuhan itu adalah yang esa, Tuhan itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak beranak, maka akal kita berpikir, apa digunakan akal itu? Ya Allah itu ngapain untuk dilihat? Ya Allah itu ngapain menjadi manusia? Ya Allah itu mengapa jadi manusia? Itu kita gunakan akal. Kalau hikmat sebentar dulu, tapi ibu tanya sudah dijawab, merepet lagi. Biar saya ambilkan poinnya. Contoh hikmat pengetahuan kita ini mengenal pengetahuan kita bahwa buah itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Contoh anggur, ditanam dari biji, tumbuh dari pohon, berbuah dengan buah. Berarti kita menggunakan akal. Kita menanam, kita menggali tanah, kita memupuk, kita menyiram, kita memanen. Itu menggunakan akal. Kenapa anggur ini bisa dibuat seperti sari buahnya itu diambil seperti minuman? Berarti akal kita bekerja. Kita melakukan pemerasan, kita melakukan untuk macam mana merubahnya menjadi jus. Itu akal yang digunakan. Coba ibu kasih sama orang gila, kasihkan anggur itu, bikin dulu ini dulu, anggur ini menjadi minuman, malah dibuang. Itu orang tidak berakal. Berarti tidak sejalan hikmat itu kepada dia. Tapi tadi abang bilang pakai akal. Ya. Saya pakai akal dan pakai hikmat. Itu maksud saya. Oke, kutanya ibu dulu. Ibu pakai akal. Abang bilang hanya pakai Ya, akal. Sedangkan saya manusia tanya dulu. butuh Iya, akal. saya tanya dulu ibu dulu. Ibu menggunakan hikmat itu, menggunakan akal itu, saya tanya. Ibu mencari kata hikmat kepada Yesus itu, dia itu apa? Dari roh. Secara pengetahuan, dia itu apa? Dia itu Tuhan.
Dia itu Tuhan. Secara akal logika ibu, dia Tuhan ada bukan? Tuhan. Nah, nggak pakai akal. Tuhan. Oke, saya tanggapi ya. Buktikan di mana datanya itu Allah itu turun ke dunia ini menjadi manusia adalah itu dia. Di mana tertulis? Dalam Bible. Kalau ada tertulis, tunggu dulu. Kalau ada Allah itu berkatakan aku turun ke dunia ini menjadi manusia, di 229 penonton saya tinggalkan Islam. Coba, berani nggak? Berani nggak? Baca saja di Alkitab. Kan kamu lebih paham. Bu, Ibu, saya 22 tahun membaca Alkitab, mulai jadi kejadian, pertengahan, kesesatan, kelaparan, sampai ke busung lapar, tidak ada ku dapat Tuhan itu menjadi manusia. Karena kamu tidak berhikmat. Makanya ibu nggak punya akal. Itu nggak Harus sejalan. akal dan berhikmat. Punya akal sehat. Dengar dulu. Iman ibu itu tidak sejalan dengan akal, makanya ibu tidak berakal. Tidak mungkin saya layak sebagai orang yang dikatakan penguasa, yang dikatakan pencipta itu datang menjadi manusia supaya dibun-bun. Itu punya akal nggak? Itu punya logika nggak itu? Saya pakai akal sehat, Oke. pikiran pakai hikmat yang Tuhan beri, makanya saya Oke. mengerti. Tapi kalau kamu tidak pakai hikmat Tuhan, Oke, baik. Ku bawa kamu ibu akal. Oke, ku bawa ibu analogi. Anak ibu bisa nggak menjadi orang tua ibu? Nggak bisa. Oke. Orang tua bisa nggak menjadi anak? Bagaimana? Orang tua bisa nggak menjadi anak? Kamu juga kan anak, kamu juga bisa jadi Saya anak. Dan ada Saya roh. tanya. Orang dengar dulu. Ada papa. Gunakan akal. Kamu juga ada Gunakan akal. anak. Kamu jadi papa. Itu Budaya kan? nanti ini ya. Dengar pertanyaanku. Anak itu bisa nggak jadi orang tua? Kok bertanya kayak anak kecil. Kasih Enggak, jawab dulu. lain. Saya mau Jawab dulu, Pak. ngomong. Jawab Enggak. pertanyaanku. Anak itu bisa nggak menjadi orang tua? Jawabannya sudah tahu. 22, 54 saya mau istirahat. Nanti besok lagi. Kas naik saya lagi. Iya. Turun aja lah kau. Takut kau. Banyak doktrin kau. Makan sama kau doktrin gereja itu. Banyak kau makan babi. Kabur dia. Ditanya dia, hikmat itu apakah sejalan dengan akal? Saya tanya, hikmat itu caranya apa? Mengetahui katanya. Oke. Ku kasih analogi, tapi dia gak menangkap. Selalu framing, itulah akibat doktrin gereja. Kenapa? Karena dalam Kristen tidak ada larangan, tidak ada pantangan, tidak ada dikatakan artinya itu untuk larangan. Makanya bebas Kristen ini. Terserah dia mau lakukan apa. Penting aku hidup, penting aku punya Tuhan. Mau manusia pun Tuhannya, mau babi pun Tuhannya, penting punya Tuhan. Kita cara analogi kita, apakah seorang anak bisa menjadi orang tua? Saya tanya analoginya. Kalau dia memiliki akal, tidak mungkin anak menjadi orang tua. Satu, apakah orang tua bisa menjadi anak? Cara pikir akal kita, tidak mungkin orang tua itu menjadi anak kita. Saya mau nekankan, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu anaknya atau Tuhannya? Ini mau kita tanya. Ini mau saya tanyakan, apakah yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya apa Tuhannya? Dua poinnya itu. Kalau dia anaknya tidak mungkin menjadi Tuhan. Berarti Maria itu lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan. Kalau katanya yang dilahirkan Tuhan, berarti kata Maria, anakku Tuhanku. Itulah pemikiran gariskan otak-otak babi. Pasien berikutnya. Siapa Otak-otak. kalau nanya kayak gitu? Banyak makan babi kayak gitu, makan cebong. Mana nih pasien berikutnya?
Ini tanya dulu Bang, ini tanya dulu Kak ST yang di bawah ini, Bang Wan ini Islam atau Kristen dia? Siapa? Bang Wan, Bang Wan. Bang Wan, assalamualaikum. Dari tadi berapa diam aja dia nggak ada buka mute. Mau jadi berhala Bang Wan mau jadi Iya. Di bawah dia antri minta naik. Yuk pasien berikutnya silakan naik. Lucu ibu tadi. Lain ditanya, lain dijawab. Belum siap orang ngomong udah dipotong. Itulah akibat orang kelebihan makan babi kayak gitulah. Kena mental itu. Mana nih pasien berikutnya? Ada ini yang multi. Siapa ini coba saya tengok. Aku agak lama ngambil. Oh si Ada si belajar aku. Salahku sao ya balik. Febe. Jaluku. Ya hobu Selamat malam kita bapak-bapak. Selama malam ya hobu. Jangan kurang-kurangi lah bang, udah kurang-kurang lagi, kau kurang-kurangi lagi. Open cam. Makanya kurang-kurang. Open cam jaluku open cam. Wah, tapi jangan merokok kau nanti kena PL ya, jangan merokok. Ah kan? Udah merokok nanti kau kena PL. Usahain aku sepak nanti ya. Oke, Jaluku di sini. Marah-marah di sini. Oke, di sini Jaluku 250 memandang. Sebentar Jaluku. Di sini ku tanya lagi, agamamu apa? Ya, agamamu apa supaya saudara-saudara tahu kalau aku udah kenal. Kita Kristen bang. Oke, baik. Mau diskusi? Ya kalau memang ada yang perlu kita bahas yang bisa saya jawab, saya jawab. Oke, silakan tanggapi tema. Kristen menuhankan manusia. Ya, betul. Betul, haleluya. Berarti orang Kristen itu menuhankan manusia, betul? Ya memang Yesus itu manusia kok. Iya, berarti aku nanya, berarti Yesus itu kalian itu menuhankan Yesus itu manusia, betul? Abang tuh interogasi. Oke. Nah, dengar ya 244 mata. Si Jaluku ini seorang Kristen, dia menuhankan manusia, yang berhak disembahnya manusia, ya. Berarti dia tidak menuhankan yang dituhankan oleh Yesus. Oke. Nih Jaluku. Sini kan kau udah mengaku bahwa kau menuhankan manusia, jadi aku nggak banyak tanya bahwa kau adalah sesat dalam ajaran Kristen. Nah, sini sekarang kau mau bertanya atau gimana? Silakan aja dulu abang, apakan dulu apa yang perlu kita bicarakan. Ya aku bilang tadi kan kalau bisa saya jelaskan, saya jelaskan. Aku nggak bisa bantah lagi karena kau udah mengaku Tentang menuhankan manusia. Aku nggak bisa bantah. Kalau kau udah jujur menuhankan manusia, ya sudah selesai perkara kita, nggak ada lagi. Ya kita tuhankan itu kan bukan kayak kita ini manusianya bang, bukan kayak abang saya tuhankan karena abang pun manusia, enggak. Oke. Nggak semua Apa bedanya kita manusia? tentukan, Bang. Oke, saya tanya. Apa bedanya manusia Yesus sama kita? Bedanya apa? Bedanya bang dia itu utusan Allah Oke. untuk turun ke bumi karena nah dia pun lahir, turunnya ke bumi ini beda dengan lahirnya kita bang. Dia itu Oke. anak Allah Bapa itu sendiri. Oke. Bedanya dia lahir itu, berarti bedanya lahirnya itu dia itu datangnya dari Roh Kudus Allah, betul?
Ya, dari Ibu Maria lah, Ibu Maria perawat itu yang tidak pernah ketemu dengan Iya. Apakah Jaluku manusia yang dilahirkan dari Roh Kudus itu adalah Allah atau bukan? gimana Pak? Jaluku, jaringanmu ngelek-ngelek, Jaluku. Kutanya Jaluku dulu, apakah manusia yang dilahirkan dari penuh dengan Roh Kudus, apakah itu merujuk kepada anak Allah atau bukan? Yang dilahirkan Ibu Maria ini? Saya nggak nanya dari Bunda Maria, yang penuh dengan Roh Kudus yang dilahirkan seorang perempuan, apakah itu sebagai anak Allah atau tidak? Ya sebagai anak Allah lah. Dia pun udah sebelum dia lahir pun udah ada pemberitahuan kepada Iya. Ibunya Maria bahwa Oke. dia akan Iya, saya tanggapi. Berarti yang dilahirkan dengan penuh dengan Roh Kudus itu berarti itu adalah anak Allah, betul? Betul. ya. Oke. Yang diberikan pada Roh Kudus ini apakah dia Tuhan juga atau bukan? Ya karena pengajarannya atau ada juga dalam firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Coba dengar pertanyaan saya. Kalau saya jawab A, jawabnya B. Jangan aku nanya A, jawabnya Z. Ya. Ya. Perhatikan pertanyaan saya, Bang Juluku. Saya bukan mau menjebak, saya bukan apa. Saya mau nanya. Apakah manusia yang dilahirkan dengan penuh Roh Kudus itu adalah Tuhan? Ya tergantung apanya, Bang. Inilah orang Kristen. Inilah kalau orang Kristen ditanya, lain di mulut, lain di praktek. Ini. Ya. Yang saya tanya, Yesus itu penuh dengan Roh Kudus? Iya Bang, dia penuh dengan Roh Kudus. Apakah manusia yang dilahirkan dengan penuh Roh Kudus, apakah itu Tuhan? Melihat itunya Bang, melihat anunya. Apa lihat anunya? Saya tanya loh Bang Jeluku, apakah manusia, kalau abang berpikir adalah sebagai Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, dia disebut dengan anak Allah, dia adalah Tuhan, berarti abang harus komitmen. Oh iya Tuhan, oh dia bukan Tuhan, oh iya dia manusia gitu, bukan menengok anunya, bukan yang begini, bukan yang begitu, bukan yang nengok yang digantung. Walaupun dia digantung pun aku nggak nanya digantung. Bukan hanya itu. Saya tanya Bang Galuku, apakah manusia yang diberikan dengan penuh dengan Roh Kudus itu adalah kalian anggap sebagai anak Allah? Apakah dia Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan. Berarti Yohanes Pembaptis juga Tuhan? Ya, tidaklah. Nah kan, beda di mulut, lain di praktek kan? Yohanes Pembaptis juga, dia semakin besar, dia itu dipenuhi dengan Roh Kudus semenjak dari rahimnya oleh Elisabeth. Sama dengan Yesus, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus melalui firman-Nya Tuhan dari rahimnya Maria. Sama, apa bedanya? Rizky. Apa bedanya? Sakit kepala aku dibikin bang interogasi ini mengenai Iya, saya. memang kok sama aku diskusi, pendeta aja udah lari ke hutan semua rata-rata, nggak pulang-pulang sekarang. Makanya gini Bang Jaluku, Iya. kita di sini berdiskusi ini, kita memakai akal cerdas. Kalau manusia yang dipenuhi kelahirannya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis juga dengan penuh Roh Kudus. Ya, itu diberikan kepada Elisabeth dari semenjak hamilnya dari rahimnya Elisabeth. Yesus juga kayak gitu, diberikan dengan penuh dengan Roh Kudus. Kalau tentang mukjizat yang diberikan,
Menurut apa? Itu kan menurut abang itu. La ilaha. Kalau menurut Kau ada Bibel? iman Kau ada Bibel? Kau ada Bibel Menurut- enggak? aplikasi cuman bang. Nah itulah kalian, Bibel aja pun nggak punya. Apa modal imannya aja kalian? Modal iman aja, penting Tuhan. Udah dibaca datanya menurut abang. Yang ku baca Bibel masa menurut saya? Aku baca Bibel kok menurut saya? Berarti itu perkataan saya. Di dalam dengar dulu. Di dalam Lukas, dengar saya hafal. Di dalam Lukas nomor 1 Lukas pasal 1 nomor punggung 14 sampai 18 itu, inilah dia Yohanes Pembaptis, ya, yang dipenuhi dengan penuh Roh Kudus dari rahim ibunya. Siapakah rahim ibunya itu? Adalah nama ibunya itu adalah Elisabet. Sama dengan pernyataan Yesus juga dilahirkan dalam Lukas 1 nomor punggung 28 sampai antrian 31. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Gini aja lah bang, ngapain kita sibuk-sibuk ribut-ribut mengenai Yesus ini bang? Entah kemana dia pergi Kalau- sekarang, entah Kalau begini aja ngapain kau naik di Komal? Ngapain kau naik Komal? Kau menengok hostnya nggak mau samamu. Nah kan dengarlah kan, jadi marah semua kan, turunkan host katanya, botol ya. Bukan gini. Jaluku. Kalau kau mau apa sama hostnya, nanti kau di belakang layar kau DM hostnya, kalau dibalasnya syukur, kalau nggak dibalas kalau lompat lah Gunung Solido. Aku nunggu Ya ya udah Jaluku, aku ganti orang lain ya, kita naik diskusi dulu ya. Kau dibawa dulu. Oke siap. Oke, terima kasih Jaluku. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.